Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Hasana dengan NIM 211105020014. Di sini saya akan menjelaskan tentang sumber pembiayaan pembangunan konvensional dan syariah. Baik, sebelumnya saya akan menjelaskan tentang teori pembiayaan. Pembiayaan secara luas berarti financing atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah kepada nasabah menurut peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tentang petunjuk teknis program pembiayaan produktif koperasi dan usaha mikro pola syariah, bahwa pembiayaan adalah kegiatan penyediaan dana untuk dana usaha mikro pola syariah, bahwa pembiayaan adalah kegiatan penyediaan dana untuk investasi atau kerjasama permodalan antara koperasi dengan anggota, calon anggota koperasi lain, atau anggotanya yang mewajibkan penerimaan pembiayaan itu untuk melunasi pokok pembiayaan yang diterima kepada pihak koperasi sesuai akad dengan pembiayaan sejumlah bagian hasil dari pendapatan atau laba dari kegiatan yang dibiayai atau penggunaan dana pembiayaan tersebut. Sedangkan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Yang pertama adalah instrumen pembiayaan infrastruktur non-konvensional. Pembiayaan infrastruktur terbagi menjadi dua jenis menurut sumber pendanaannya. Antara lain adalah pembiayaan konvensional dan pembiayaan non-konvensional. Pembiayaan konvensional merupakan pembiayaan infrastruktur yang bersumber dari anggaran pemerintah. Pembiayaan non-konvensional merupakan pembiayaan infrastruktur yang bersumber dari anggaran non-pemerintah. Sumber anggaran pembiayaan non-pemerintah dapat bersumber dari badan usaha atau swasta, masyarakat, LCM maupun sumber-sumber filantropi. Pembiayaan infrastruktur non-konvensional sudah diterapkan di berbagai negara untuk mengatasi keterbatasan penyediaan infrastruktur akibat kurangnya sumber daya finansial, sumber daya manusia, dan sumber daya pendukung lainnya. Begitu juga di Indonesia, instrumen pembiayaan infrastruktur non-konvensional sudah pernah dilaksanakan dengan metode pelaksanaan yang berbeda-beda. Selanjutnya adalah pembiayaan pembangunan syariah, yaitu salah satunya adalah Bank Syariah sebagai lembaga intermediasi. Secara teoritis, tidak ada perbedaan antara lembaga keuangan dan perbankan konvensional dan lembaga keuangan dan perbankan syariah, kecuali bahwa lembaga keuangan dan perbankan konvensional menggunakan sistem bunga di dalam setiap kegiatan dan operasional keuangannya. Sedangkan lembaga keuangan dan perbankan syariah menggunakan sistem bagi hasil. Lembaga keuangan dan perbankan di dalam ekonomi Islam biasa disebut bank Islam atau bank syariah. Bank syariah adalah lembaga keuangan Islam yang dalam prinsip perjalanan dan amalannya berdasarkan hukum Islam atau syariat Islam. Hal ini berarti semua kegiatan dan operasional yang terdapat di dalam bank, baik berupa simpanan
dan pembiayaan ataupun pinjaman harus dilakukan berdasarkan syariat Islam, di mana segala macam praktek perbankan yang menggunakan sistem bunga harus dihentikan dan dilarang dalam bentuk apapun. Tetapi Islam tidak menolak adanya gagasan yang mengenai time fall of money, di mana bank sebagai penyedia modal bagi para nasabah yang membutuhkannya untuk kegiatan usaha dan investasi guna mendapatkan keuntungan yang cukup seperti yang telah diantisipasi sebelumnya. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.